Swastiastu. Perkenalkan, saya Niloni Aryani dari kelas B Kimia Murni dengan NIM 2513081035. Kali ini saya akan mempresentasikan ujian akhir semester Agama Hindu dari dosen pengampu Bapak Dr. Inyomantika, MSc. Baik, untuk yang pertama yaitu adalah bagaimana penerapan Pancasembah untuk membentuk sikap hormat dan juga harmonis di sekolah. Yang pertama yaitu sembah yang menanamkan adanya kesadaran akan Tuhan dengan kita menyadari bahwa ciptaan Tuhan bahwa Tuhan itu ada di setiap ciptaannya. Kemudian sembah kepada dewa dan dewi tentunya untuk melatih ketulusan dari siswa. Kemudian sembah kepada guru tentunya akan menumbuhkan rasa bakti dan tulus ikhlas. Kemudian sembah kepada sesama manusia akan timbulnya sikap untuk saling menghargai dan juga saling menghormati. Pada soal yang kedua yaitu adalah bagaimana pluralisme dan juga dharma negara ini bisa untuk membangun toleransi dan juga kerukunan di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu tentunya kita harus saling menghargai perbedaan keyakinan. Kedua, kita harus lebih mengedepankan musyawarah. Jadi semua yang ada di dalam lingkungan tersebut harus didasari akan musyawarah. Kemudian yang ketiga adalah tidak memaksakan agama kita sendiri terhadap orang lain. Yang ketiga yaitu etika Hindu dan juga media sosial. Jadi pada pertanyaan yang ketiga terdapat kasus bahwa ada seorang anak muda yang menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya. Etika Hindu apa yang dilanggar? Yang pertama tentu adalah satya atau kejujuran. Jadi pemuda tersebut belum memenuhi satya. Kemudian yang kedua ahimsa, yaitu tidak saling menyakiti. Jadi tentu dengan adanya ketidakbenaran berita tersebut, setiap orang tentunya ada yang menganggap bahwa berita itu benar dan tidak benar. Jadi keduanya itu akan saling beradu argumen sehingga akan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang ketiga adalah Trikaya Parisude. Jadi Trikaya Parisude dilanggar dalam hal ini yaitu karena pemuda tersebut belum bisa berpikir dan juga bersikap yang baik. Kemudian yang keempat yaitu adalah bagaimana kita membangun etika Hindu melalui sebuah kegiatan sosial. Jadi di sini adalah yang ditekankan adalah nilai etika Hindu. Pada kasus kelompok siswa itu ada yang pergi ke panti asuhan, namun ada beberapa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan. Jadi nilai etika Hindu apa yang kita bisa terapkan? Kemudian yang pertama yaitu adalah catur paramita, bagian karuna atau kasih sayang. Jadi anak-anak yang datang tersebut harus menerapkan kasih sayang dan memberikan kasih sayang kepada teman-teman yang ada di panti asuhan. Kemudian ada tatwamasi, yaitu kita bisa merasakan apa yang rekan-rekan di panti asuhan itu rasakan. Kemudian ada karma yoga, tentunya kita tidak bersikap menginginkan imbalan. Pertanyaan kelima yaitu berfokus pada korupsi dan juga dharma. Jadi nilai korupsi yang nilai dharma dan nilai Hindu yang dilanggar dari perilaku korupsi adalah yang pertama tentu adalah satya atau kejujuran, dharma atau kebenaran, kemudian Trikaya Parisude. Jadi seorang yang melakukan korupsi telah dianggap bahwa tidak jujur, kemudian dia juga melanggar kebenaran yang ada dan juga tidak bisa berpikir dan juga berkata dan berbuat yang baik. Tentu dengan penerapan dharma dan juga etika Hindu dapat mencegah adanya korupsi dan juga kita selalu mengingat adanya karma pala untuk mencegah korupsi.
Yang keenam yaitu adalah berfokus pada yoga center. Jadi apa peran yoga center? Jadi peran yoga center itu yang pertama adalah penerapan astanga yoga, kemudian yoga dan juga meditasi. Jadi dengan 3 hal tersebut, seseorang yang mengikuti yoga di yoga center itu tentu akan mendapatkan manfaat yang sangat baik untuk dirinya sendiri, kemudian untuk fisiknya, untuk pikirannya itu sangat bermanfaat sekali. Yang ketujuh itu ada berfokus pada konflik dinilai lingkungan keluarga. Jadi ada seorang anak yang telah berbohong kepada orang tuanya, kasusnya adalah itu, kemudian nilai Pancasembah dan juga etika Hindu yang seharusnya anak itu lakukan, yaitu seharusnya sang anak itu menyadari bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, tentunya ada di orang tuanya, ada di dirinya sendiri dan juga di lingkungannya. Kemudian dia harusnya bisa menghargai setiap orang dan juga menjunjung tinggi nilai satya atau nilai kejujuran, karma pala atau hukum sebab akibat, dan juga trikaya parisuddha. Kemudian yang ke-8 adalah berfokus pada Pancasembah dan juga lingkungan hidup. Jadi ada kasus di sini adalah sebuah sungai di desa itu sudah mulai tercemar karena orang-orang sudah membuang sampahnya di sana. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Pancasembah dan juga Dharma terhadap alam ini bisa memotivasi warga Hindu untuk bisa menjaga lingkungan. Jadi di sini kita terapkan adalah menyadari adanya Trihitakarana pada bagian palemahan, tentunya adalah bentuk manusia yang menyadari akan lingkungan itu sangat penting dan memberikan kasih sayang kepada lingkungan. Itu adalah cara untuk masyarakat bisa menjaga lingkungan. Yang ke-9 ada integrasi pluralisme. Jadi di sini terdapat kasus itu sekolah mengadakan bakti sosial, tetapi bersama dengan berbagai siswa yang berbagai agama, tetapi siswa Hindu masih ragu akan perbedaan ritual. Nah, jadi dengan adanya integrasi pluralisme, tentunya siswa-siswa Hindu tidak perlu khawatir karena dengan adanya integrasi ini kita bisa menghargai perbedaan, bisa menjunjung Dharma sebagai toleransi. Kemudian, karena kegiatan ini bersifat kemanusiaan, jadi tidak akan mengganggu nilai-nilai ritual dari masing-masing agama. Seharusnya siswa tidak perlu ragu untuk mengikuti kegiatan ini. Untuk yang terakhir ya, bagaimana reaksi kita untuk reaksi yang kita berikan dan juga langkah-langkah yang kita sarankan untuk teman kita ketika mereka ketahuan mencontek. Jadi yang pertama yaitu kita selalu menjunjung tinggi kejujuran. Jadi kita sebagai teman yang menjunjung tinggi kejujuran tentunya tidak ikut serta untuk melakukan hal mencontek tersebut. Kemudian kita menegur dengan bijak rekan kita tersebut agar dia juga tidak merasa tersinggung. Kemudian langkah yang bisa kita sarankan yaitu tentu dengan mengingat hukum karma pala, karena semua yang rekan kita lakukan tersebut akan ada akibatnya, dan juga tetap pada kejujuran. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya memohon maaf, dan juga akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.